Balon udara panas mendarat darurat di tengah jalan di Bedford. Kota kecil di Italia tidak terpapar matahari. Pesona Algeria Aljazair, warisan sejarah dunia. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas informasi, berita, dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Rostulandari akan menemani Anda, berikut Mata Dunia selengkapnya. Kita awali Mata Dunia dengan kabar kurang menyenangkan dari Vietnam. Pemirsa, topan Kajiki melanda pantai tengah Vietnam. Imbasnya bandara dan sekolah ditutup dan lebih dari 1,5 juta orang dievakuasi. Topan Kajiki dengan angin kencang melanda pantai tengah Vietnam pada Senin 25 Agustus 2025. Peristiwa ini mengakibatkan banjir dan kerusakan atap bangunan. Dikutip dari Channel News Asia, beberapa jam sebelum dihantam topan Kajiki, pihak berwenang menutup bandara dan sekolah serta mengevakuasi lebih dari 1,5 juta warga. Menurut Pusat Peringatan Gabungan, topan Kajiki terjadi perlahan melewati pantai Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 90 knot atau setara dengan 167 km per jam. Sebelum ke Vietnam, topan tersebut melintas di Pulau Hainan dan Provinsi Guangdong di Cina, menyebabkan pemadaman listrik dan penutupan jalan. Dari Vietnam kita beralih ke Eropa, sebuah balon udara panas mendarat di tengah jalan di Bedford, Inggris. Hal tersebut mengejutkan warga setempat. Mereka pun berusaha menstabilkan balon saat mendarat. Sebuah balon udara panas mendarat di tengah jalan di Bedford, Inggris pada Sabtu 23 Agustus 2025. Peristiwa tersebut disaksikan dan mengejutkan warga setempat. Dalam video menunjukkan orang-orang membantu menstabilkan balon dan mengarahkannya menjauh dari mobil, kabel listrik, dan rumah saat mendarat. Dikutip dari ABC News, laporan lokal menyebutkan bahwa balon mendarat di Bower Street tanpa insiden. Helikopter hilang kendali dan terjatuh di danau di Perancis. 2 awak helikopter dibawa ke rumah sakit. Helikopter pemadam kebakaran kehilangan kendali dan terjatuh ke danau di Perancis. Peristiwa tersebut terekam kamera. Melihat video diunggah ABC News Selasa 26 Agustus 2025, diketahui saksi mata merekam detik-detik ketika helikopter hilang kendali lalu terjatuh. Pejabat setempat mengonfirmasi tidak ada korban luka dari peristiwa ini. 2 awak helikopter dibawa ke rumah sakit dan telah dipulangkan. Dari Eropa kita ke kabar dari Amerika Serikat. Kebakaran hutan melanda California, Amerika Serikat. Kebakaran piket menghanguskan lebih dari 6.800 hektar wilayah perkebunan anggur negara bagian tersebut. Asap mengepul pekat menutupi langit di California, Amerika Serikat akibat kebakaran piket meluas melanda kawasan Pop Valley pada akhir pekan lalu. Dikutip dari ABC News Selasa 26 Agustus 2025, kebakaran hutan melanda wilayah utara California, menghanguskan lebih dari 6.800 hektar wilayah perkebunan anggur negara bagian tersebut. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan si jago merah.
Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mata Dunia karena masih ada informasi menarik lainnya. Terima kasih masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, kota kecil Viganella di Italia hidup tanpa sinar matahari selama 83 hari. Keadaan ini berubah pada tahun 2006 saat wali kota desa di pegunungan Alpen menciptakan matahari buatan berupa cermin raksasa bisa memantulkan sinar matahari. Viganella merupakan kota kecil tanpa matahari terletak di pegunungan Alpen wilayah Piemonte, Italia. Pada tahun 2010, Viganella ditempati sekitar 204 orang. Setiap tahun selama 83 hari mulai dari 11 November hingga 2 Februari, kota ini tidak pernah terpapar sinar matahari. Posisinya berada di dasar lembah curam, membuat wilayah ini hilang dari jangkauan sinar. Untuk mengatasi hal tersebut, wali kota bekerja sama dengan arsitek lokal, menciptakan cermin raksasa bisa memantulkan sinar matahari langsung ke pusat kota. Dari Italia kita ke Brazil, pemirsa. Rochinha terletak di zona selatan Rio de Janeiro, Brazil, dikenal sebagai simbol ketidaksetaraan sosial sangat mencolok. Dihuni 70.000 penduduk kelas atas dan bawah. Rochinha terletak di zona selatan Rio de Janeiro, Brasil, dikenal sebagai simbol ketidaksetaraan sosial sangat mencolok. Dikutip dari Arsitektur Diskas Selasa 26 Agustus 2025, kawasan ini dihuni sekitar 70.000 penduduk memiliki perpaduan unik kontras perkotaan. Kawasan ini diapit kawasan elit Gavea dan São Conrado, menyoroti pemisahan antara penduduk kelas atas dan bawah. Menurut sejarah, Rochinha ditandai sengketa wilayah antara geng-geng narkoba, yaitu Amigos dos Amigos dan Komando Vermelho. Beberapa tahun terakhir, Rochinha mengalami perubahan signifikan dengan intervensi Angkatan Bersenjata Brasil dan Lembaga Penegak Hukum pada tahun 2011 bertujuan merebut wilayah tersebut dari pengedar narkoba. Polisi Pemeliharaan Perdamaian ditempatkan pada tahun 2012 untuk meningkatkan keamanan komunitas. Puluhan ribu tikus hidup bebas di kuil Karnimata, India. Tikus disembah, dianggap suci, dan diyakini sebagai wujud reinkarnasi. Di wilayah Desnok, Rajasthan, India, terdapat sebuah tempat ibadah dikenal dengan nama kuil Karnimata. Kuil ini menjadi salah satu destinasi unik, ramai dikunjungi wisatawan maupun umat Hindu. Keunikan kuil Karnimata terletak pada penghuninya. Tempat ibadah tersebut dihuni ribuan tikus, dibiarkan bebas berkeliaran dan diperlakukan sebagai hewan suci. Disebut-sebut, kuil Karnimata dihuni lebih dari 20.000 tikus. Para tikus hidup dengan nyaman, mendapat tempat tinggal dan diberi makan. Selain itu, tikus disembah umat Hindu yang datang dalam jumlah besar. Tikus dianggap suci dan disebut dengan istilah kabas, diyakini sebagai wujud reinkarnasi. Pemirsa, Aljazair merupakan negara terbesar di Afrika, menyimpan pesona jarang terekspos. Dari ibu kota yang memikat hingga masjid termegah di benua ini, baik situs-situs bersejarah UNESCO hingga kuliner menggugah selera. Algeria, ibu kota Aljazair berdiri megah di tepi laut Mediterania. Kota ini memadukan nuansa modern dengan warisan budaya berusia ratusan tahun. Salah satunya Kasbah of Algiers, kawasan bersejarah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tak jauh dari pusat kota, menjulang megah Jama' El Jazair, yaitu masjid terbesar di Afrika dan ketiga di dunia. Masjid ini memiliki menara tertinggi di dunia mencapai 265 meter.
Selain tempat ibadah, kompleks ini dilengkapi dengan perpustakaan, pusat studi Islam, dan ruang pameran. Al-Jazair menyimpan 7 situs warisan dunia UNESCO, di antaranya Timgad, Jemila, Lembah Mzab, hingga Tassili Najer di Gurun Sahara. Sementara itu, sekitar 70 km dari Algiers terdapat Tipasa, kota kuno Romawi yang begitu memikat. Reruntuhan amfiteater, basilika, dan nekropolis berdiri indah di tepi pantai Mediterania dan menjadikan sebuah destinasi favorit wisata bersejarah. Meski identik dengan gurun, Al-Jazair juga memiliki kawasan bersalju. Di pegunungan Aures dan Jurjura, wisatawan bisa menikmati pemandangan salju, bahkan bermain ski di kawasan Tikja saat musim dingin. Mengunjungi Al-Jazair tak lengkap jika tidak mencicipi kulinernya. Hidangan saat menggugah selera, cita rasa memadukan pengaruh Arab Berber dan Mediterania, menjadikan kuliner Al-Jazair kaya akan rempah dan aroma. Al-Jazair dengan segala keindahan alam, sejarah dan budaya layak menjadi destinasi wisata dunia. Dari gurun hingga pegunungan, dari Masjid Megah hingga kota tua bersejarah, semua menanti untuk dijelajahi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mata Dunia karena masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, pemberian makan bagi anak sekolah untungkan siswa dan petani di Malawi. Program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah juga dilaksanakan di Malawi dengan dukungan Badan Pangan Dunia PBB. Dalam program ini, bahan pangan dipasok petani setempat sehingga selain menghasilkan peningkatan gizi para siswa, juga memberikan pemberdayaan ekonomi bagi para petani. Billy Rani Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Msika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku msika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Billy Rani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. It provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience, and it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soyayo timadya phaya soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya phaya ngaiwa pena kumati phikira futali mpunga mangungu pena maripasa mbatata yosakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan
dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Wirjo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pembisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda. Tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the Strip, it's only 10 minutes from the Strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Maxon Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Kabar dari Max Wirjo tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.